nggak ada suaranya, kita gerak aja. Jadi seram nggak? Batu Ali ini tahu nggak? Bukti. Berasal dari Buah Batu. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hajar Ati MPD. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang agama Islam, mohon izin kami pimpin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa salli ala Allah tabaraka wa sahabat Rasulillah ajma'in wa salli wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu munjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa ijjan min ijjika wa nasran min nasrika wa baha'an min bahaika wa haibatan min haibatika wa hamsatan min hamsatika wa ta'yidan min ta'yidika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah pada acara berikutnya, yaitu laporan penanggung jawab program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Bapak Haji Dikit Amansur Kadipin MPD, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Abu Usmana MSD. Yang saya hormati rekan dari BPGP yang hari ini hadir. Yang saya hormati Pak Kasih, Pak Koordinator Pengajar Praktek serta seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Izinkan saya melaporkan Pak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan lokakarya ke-6 program guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kuningan. Yang hari ini merupakan lokakarya terakhir sebelum menuju lokakarya ke-7 atau saya sebut ini finalisasi ya lokakarya ke-7. Alhamdulillah peserta yang ikut dan hadir hari ini sebanyak 135 dari jumlah 135 orang hadir semua. Yang kedua pengajar praktek Pak Kadis ada 23 orang dan alhamdulillah selalu bersama ya rekan-rekan calon guru penggerak. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih pada Balai Besar Guru Penggerak di akhir tahun ini masih terus konsisten untuk pergerakan untuk mobil khusus mengawal program guru penggerak ini sampai tuntas dan selesai. Teman-teman, saya titip karena Pak Kadis hari ini hadir, mudah-mudahan nanti Bapak bisa hadir lagi Pak di tanggal 6 dan 7, berarti tanggal 7-nya Pak, karena lokakarya ke-7 itu akan dilaksanakan selama 2 hari. Tanggal 6 lokakarya internal menyelesaikan modul dan lain sebagainya. Tanggal 7 adalah panen hasil belajar dari semua calon guru penggerak yang ada. Dan mohon dukungannya Pak, bantuannya untuk mengundang Pak PJ Bupati Kuningan, Pak PJ Sekda beserta seluruh pejabat yang lainnya. Teman-teman calon guru penggerak sudah mempersiapkan sedemikian rupa terkait dengan persiapan untuk di lokakarya terakhir atau lokakarya 7, baik itu stand maupun juga isi dan konten yang akan disajikan pada pertemuan. Kami juga melaporkan Pak Kadis untuk lokakarya 7 itu nanti pengunjung kita akan undang sekitar 2.800 orang yang tersebar dari 32 kecamatan. Oleh karena itu untuk rekan-rekan pengajar praktek dan calon guru penggerak ini mohon diperhatikan teman-teman. Mohon diperhatikan, Anda nanti akan memamerkan hasil karya. Tolong sajikan yang terbaik. Jangan sampai nanti pengunjung pulang komentarnya seragam B aja. Ya. Jadi Anda yang akan menyajikan, Anda yang akan menampilkan, dan Anda yang akan menuai hasilnya. Dan kami akan mengawal itu supaya hasilnya sangat positif di mata rekan-rekan pengunjung. Ingat, pengunjung itu tidak hanya siswa, tapi ada guru-guru, ada juga para kepala sekolah, pengawas, pemilik, yang besok lusa akan mengadopsi apa yang Anda sajikan pada saat panen karya tersebut atau panen hasil belajar. Kenapa? Isi stand boleh penuh, tapi jangan sampai kualitas penuhnya isi stand itu tidak berdampak positif pada pengunjung yang akan hadir. Kita akan tetap menghitung jumlah pengunjung harus sama, minimal sama dengan yang angkatan 9. Syukur-syukur kalau sekarang bisa lebih. Kalau bisa mencapai target 2.800 berarti sama dengan yang angkatan 9. Kalau ingin lebih, challenge dari saya 3.000 yang harus hadir. Maka diatur di kelompoknya masing-masing, yang mengundang dan sebagainya. Mungkin mulai Senin depan saya akan mengundang pengajar praktek dan beberapa perwakilan dari CGP untuk memastikan sistem yang akan dibangun dari undangan tersebut. Pilih yang kalaupun ada titipan dari teman-teman, termasuk ini yang SMA, SMK. Ya. Kadang-kadang kalau teman-teman tidak
dikhawatirkan nanti tidak terundang secara umum. Dan Pak Kadis, mohon doanya karena ini mulai finishing Pak, jadi nilai sudah mulai dihitung oleh kita. Pak Ahmad sebagai koordinator pengajar praktek sudah saya tugaskan untuk memantau terus pergerakan nilai. Doanya dari Bapak dan mohon dukungannya dari semuanya. TGP jangan lengah, jangan lalai, jangan mendengar isu lah. Pokoknya mah pastikan Anda harus lulus 135. Biar Dinas Pendidikan Kuningan bukan hat-trick lagi ya, tapi setiap ada calon guru penggerak pasti menghasilkan guru-guru yang hebat, berkualitas dan hasilnya lulus 100%. Itu saja yang bisa kami laporkan Pak Kadis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon kiranya Bapak memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka lokakarya ke-6 sebagai lokakarya penutup sebelum menuju lokakarya ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berbantu untuk Pak Kadis. Dari Jakarta ke Kaliaren, Pak Kadis GTK memang keren. Pak Kadis GTK yang selalu membersamai kita. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, sekaligus membuka secara resmi lokakarya ke-6 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Bapak Usmana SOS MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar ini ciri-ciri guru penggerak dan diberikan minta assalamualaikum ya. Tetap semangat ya Bapak sekalian. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak yang hormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili Ibu. Terima kasih Bu. Ada bocoran dan beliau mudah-mudahan lulus semuanya. Amin. Makanya harus semangat ya. Ibu Destian Ayu Kristia Utami Eskom. Ini Ibu. Yang kedua Bapak Wali Ahmad. Mana Bapak Wali Ahmad ada? Yang saya hormati juga dalam bidang guru dan tenaga pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Pak Kabin Pipin Sikemo Yedea yang tadi kata MC keren lah ya. Saya bukan di depan orangnya tapi Pak Pipin memang salah satu pejabat yang saya kira lagi ya. Kalau badannya kalau main bola saya kira bukan atlet para dulu, tapi kalau kinerja luar biasa saya kira tidak diragukan lagi. Yang saya hormati tentunya para kasih dan selalu kita guru dan pendidikan GTK, KUD dan jajaran mohon sudah sangat luar biasa saya kira mengawal kegiatan BPGP ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek hadir semua. Hadir ya. Terima kasih. Yang saya hormati juga serta calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Salawat serta salam, salawat tetap bersunnah imam bila kita salam besar Nabi Muhammad. Salawat salam pada keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita semua selalu lamanya. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar karena sudah bosan kalau saya ngomong pasti juga menyemangati Bapak Ibu sekalian.
tempatnya Pak RW, Pak Mamat sudah dan Pak Abid sudah mempersiapkan tempat di SMA 1 Jalan Sana. Mohon maaf. Ada beberapa hal saja mungkin misalnya karena saya sudah menunggu di SMP 1 Jalan Sana di CNC sudah ada telepon dan lama-lama nih. Saya diberi pantunnya dibacakan ya Pak. Hanya dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal bahwa guru penggerak ini yang pertama dalam komitmen berkelanjutan. Ini adalah pengembangan dari perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian, sehingga saya dorong kepada calon guru penggerak ini untuk terus belajar, berbagi dan menginspirasi. Jadikanlah pengalaman sebagai pijakan untuk pengembangan edukasi yang dapat membawa perubahan di sekolah dan masyarakat. Guru penggerak, saya selalu berkomitmen harus menjadi pembeda dan menjadi guru yang baik. Setuju ya? Setuju? Berarti harus menjadi pembeda. Karena apa? Bapak Ibu sekalian sudah diberikan kesempatan bekerja ke pemerintah bagaimana menjadi role model guru. Tidak semua guru berkesempatan untuk menjadi seperti Bapak Ibu sekalian. Sehingga guru penggerak ini tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Ada bedanya nggak pengajaran pendidik Bapak Ibu sekalian? Ada ya. Kalau pengajar itu kan fokus transfer dari Bapak Ibu sekalian transfer pertama cara pendidik. Hanya mungkin dihitung secara akademik ya. Hanya rutinitas transfer pengetahuan secara akademik dan terukur dengan ukuran yang sudah disiapkan. Kalau mendidik tentunya kita akan membentuk kepribadian anak-anak didik kita selain akademik. Nah ini harus menjadi saya selalu mengatakan ada 4 level. Yang pertama adalah beginning teacher, assistant teacher, terus good teacher, assistant teacher dan lead teacher. Semoga Bapak Ibu sekalian sebagai lead teacher semua menjadi inspirator untuk anak didik kita. Ya harus menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kolaborasi dan sinergi. Keberhasilan seorang guru penggerak tidak bisa dicapai sendiri. Bangunan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru lainnya, orang tua dan komunitas bersama, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. Para guru penggerak ini harus punya daya inovatif, tidak hanya mengajar hanya campur, ya tadi yang menjadi pembeda harus menjadi pengajar sekaligus pendidik. Yang kedua tadi harus menjadi teacher, harus menjadi sebagai guru yang luar biasa, inspirasi dan berpraktek baik pada anak-anak kita dan mendorong anak-anak kita lebih berbakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, nah ini peran sebagai pemimpin perubahan. Nah ini tadi inovatif, inspiratif, ini ciri-ciri guru penggerak. Tantangan kita ke depan sangat luar biasa. Saya kira Pak Menteri Kemendikbud sudah di SPN ya, Pak Multi mungkin melalui TikTok, melalui media, mulai sudah kita tahu. Insya Allah perubahan terkait dengan dunia pendidikan kita mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Dan saya kira yang ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian tambahan penghasilan juga ya dari pemerintah pusat akan segera diluncurkan di tahun 2022. Saya kira tambahan penghasilan ini akan menambah motivasi kita semua. Dan ini komitmen pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran bagaimana ketika beliau-beliau ini lagi kampanye dan insya Allah tahun 2025 direalisasikan. Nah ini mudah-mudahan kita terusahnya sekalian. Ini saja mungkin Bapak Ibu sekalian, karena saya ini terburu-buru ya, saya titip pesan sekali lagi apa yang saya sampaikan harus menjadi guru pembeda, kepala sekolah pembeda. Itu harus pede bahwa Bapak Ibu sekalian adalah kepala sekolah PSP, Bapak Ibu guru penggerak, atau Bapak Ibu kepala sekolah juga sebagai guru penggerak juga. Jadi atau pengajar praktek. Jadi harus ada pede. Dan saya meminta tantangan Pak Pipin ini, karena saya juga dikatakan oleh Pak Sekda Provinsi, bagaimana ke depan guru-guru penggerak ini
silakan berkolaborasi dengan BPGPU ya, dengan sistemnya yang sudah dilaksanakan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya meminta, kemarin ada beberapa pengajar praktek, siapa yang hadir kemarin Pak Oman? Karena yang pengajar praktek itu Pak Jati, Aikin ya. Saya inginkan Anda ini nanti kita ajukan usulan pengajar praktek ini ke BPGP, Pak Pipin ya, untuk dijadikan pengajar nantinya untuk teman-teman kita di angkatan selanjutnya untuk menjadi guru penggerak secara mandiri. Seperti itu. Saya meminta pengajar praktek itu tidak dibayar seperti di provinsi ya Bu ya, tidak dibayar kan? Komitmen fasilitas provinsi. Siap tidak dibayar siap? Siap. Pengajar praktek siap? Siap. Kemarin teman saya sudah janji siap. Bu ini di bawah. Ada ketemu ya, dan ketemu sudah siap. Jadi mewakili semua. Jadi kita nanti tahun 2025 guru penggerak kita ini harus lebih lagi dan tambah lagi untuk saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf saya tidak berlama-lama atas permintaan Pak Kabid BTK dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalian tahu program pendidikan guru penggerak angkatan 11 dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertemu juga Pak Kadis. Dari Tasik ke Majalengka lihat pesawat. Pak Kadis kita sungguh luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk Pak Kadis. Hadirin yang saya hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan lokapan yang ke-6 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Sabtu 30 November 2024 di Aula SMK Negeri 1 Kuningan. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Selaku pembawa acara saya mohon diri, bukan selesai di atas nampan, bukan lisan dalam nyapangan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Murabakuntum bunga bertumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum meninggalkan ruangan, kiranya berkenan berfoto bersama. Ibu bapak yang di belakang boleh yang mau maju atau cukup berdiri di tempat. Ya. Bapak berdiri di tempat Pak. Iya Pak. Tangkih mantan Pak. Kurang cakep. Cakep. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya menyatakan izin untuk membuka kegiatan IKM di SMP 11. Bes apa? Oh, kadia. Oh, dimakan Pak. Pak Kemis, kadia. Nomor 1. Ya, aja menanya. Iya Pak. Emang Pak, alhamdulillah. Saya teh. Tadi Bapak di kadung kita ke rumah klien neangan sah. Padahal cuma maju we udah nonton. Ayo kopi Pak serpot deh. Aja. Pak, pada amarek jalan. Udah luar nama mari luar. Ya Kak. Diawali dengan semangat tandang dinding dunduk, padulah lama mobil dunduk, dan kita bisa lindung. Yuk kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawalinya kalimat thayyibah Bismillahirrahmanirrahim kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan sehingga kita bisa menyelesaikan dalam rangka loka karya ke-6 ini. Loka karya ke-6 ini tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid bersama Pak Kadis, yaitu merupakan loka karya semifinal ya, dan finalnya nanti kita dalam rangka
ya. Ternyata tidak terasa ya, sudah hampir kita mau nyampe ke finish. Mudah-mudahan selama 5 bulan ini kita sudah banyak perubahan, mulai dari tergerak, bisa menggerakkan dan bergerak dan akhirnya kita bisa menggerakkan semuanya. Ya. Biasanya Pak Didi tergeraknya dari kursi ke kursi yang lain, sekarang Pak Didi bisa menggerakkan semua, ada komunitas di lingkungannya. Ya, bukan Pak Didi saja, semuanya. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini kemarin kita di kelas G, sekarang kita ada di kelas C. Dan kelompoknya juga berbeda sekali. Siapa yang sudah mengenal kelompok yang sebelah kiri saya? Belum. Siapa yang sudah mengenal yang di depan saya? Belum. Siapa yang sudah mengenal di kelompok kanan? Oke. Mau kenalan? Mau. Oke, nanti ya. Nah, karena lokal kalian 6 ini, ya sekarang ini materinya tinggal pendalaman materi ya. Jadi materinya tidak terlalu banyak, kita kebanyakannya berdiskusi ya, diskusi terkait tentang kemarin mah BA, kalau BAG, kalau sekarang JA. Ya, JA kenal Ci? Jabatan kenal kalau dibaca? Jabatan rencana sama atur eksekusi. Nah, sekarang kita membahas tentang itu dan kita akan berkoordinasi. Di kelas C ini kita akan perkenalkan yang mendampingi teman-teman semua, ada 3 pelajar ya. Yang pertama saya sendiri, Neni Sumarni, aktivitas saya sebagai guru utama kanak-kanak. Wah, sekarang saya mengajarnya sama bapak-bapak luar biasa Ibu, dari mulai SD, SMP, SMA dan SMK. Biasanya saya mengasuh anak AUD ya, sekarang mengasuh anak AUD juga. Oke ya, ini saya memegang 5 Pak Sani, angkat tangannya. Ada Pak Cepi, angkat tangannya. Ada Pak Didi. Halo Pak Didi. Ada Desi. Hai Desi. Saya suka panggil Ibu. Dan yang terakhir ada Ibu Ita. Ya, Ibu Ita SMP 17, Desi SMA 1 Lebakwangi, Pak Didi SMP 2 Dharma, Pak Cepi SD 2 Ratawacana, dan Pak Sani SMK 3 Kuningan. Itu perkenalan dari kelompok saya. Sekarang saya akan memperkenalkan dari Ibu PP-nya Bunda Rizky. Mangga Bunda Rizky. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Ini pasti sudah tersenyum udah agak lebar ya, karena sudah sampai ke lokat 6 ya, yang tahan ya, karena kita akan sebentar lagi akan bertemu ya. Jadi kita akan tahan ya sampai dengan hari Sabtu yang akan datang, udah plong semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat ya. Perkenalkan, nama saya Rusdi Nurhayati. Alhamdulillah saat ini mungkin sampai tanggal 7 Desember kontraknya udah habis ya. Kontraknya udah habis dengan BBGP. Alhamdulillah nanti Bapak dan Ibu semuanya. Saya di tugas utama saya di SMK Negeri 1 Cilimus, yang tempatnya ada di Jalan Menuju Cilimus Atas. Kalau Bapak dan Ibu mau ke Cirebon pasti lewat, di sebelah kiri di situ ada satu sekolah yang menurut saya sangat representatif karena itu adalah second home saya. Jalanan 70% di sekolah, 10% di rumah. Pertama ini CGP saya yang hebat dan luar biasa ya gitu. Ini ada Bu Eka. Dia bekerja di SMA Negeri 1 Cilimus, kemudian Gulis ya. Gulis ini hampir sama dengan saya ya, posturnya sama dengan saya, karena cantik gak perlu langsing. Menghargai diri sendiri tuh. Gulis mengajar di SMK PUI Cilimus, kemudian ini Gunai yang sangat rapi ya, rame sekali gitu. Senyum. Jangan buat dia ketawa karena dia suka ngompol.
ketika saya ada pergi ke Pasig itu paling semangat karena saya bisa menikmati alam, dan di sana itu nampaknya gede-gede ya, segede Citarum pada Terima kasih Bu Lucy. Sekarang lanjut ke PP ketiga, Ibu Menteri Ani. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu mohon izin saya perkenalkan diri saya. Saya nama Ani Suciati. Panggil Ani saja atau Ani. Ya, Ani saja. Saya berasal dari Subang. Kemudian tugas saya di SDN 1 Mandala Jaya. Kebetulan sudah 1 tahun saya diamankan menjadi kepala sekolah di sana. Di Kecamatan Gelap, tetanggaan di sebelah selatan ya. Sebelumnya perkenalkan CGP saya berjumlah 6. Kita mulai dari sebelah sini. Beliau adalah Pak Nutrit. Beliau berasal dari SMP 2 Sela Jambe. Beliau adalah seorang YouTuber. Channelnya adalah Adija Elu Channel ya. Boleh iya. Kemudian selanjutnya yang cantik Ibu Anissa Rinjani. Beliau berasal Anissa Rinjani. Beliau berasal dari SMPN 1 Suwaru. Ya, bisa. Ada kan? Dari rumah saya. Saya kira dari Timur Tengah. Saya kira dari Timur Tengah. Wajahnya kayak Timur Tengah ya, Bu. Ya, kita lanjut pada yang cantik kalem. Beliau bernama Bu Nunung Halifah. Berasal dari SDN 1 Timur Beres. Bang. Ini kalau kunti-kunti kuliah dulu ya. Kemudian Sponsor. Selatan. Kita dari Turki, Amin. Turki. Selanjutnya adalah Bu Tati Asmawati. Beliau berasal dari SDN 1 Bangun Jaya, Kecamatan Subang. Wah, Masya Allah. Kita lanjutkan kepada yang bernama Miss Dwi Gunawan. Panggilannya Pak Bukun atau Pak Miss. Beliau berasal dari SMP Satam Situde. Kalau saya pesan Miss Dwi dalamnya namanya Ini yang sudah diceritakan kalau ya. Bu Ani, ini yang tadinya mau sama saya ya. Yang kalau saya malu gak jadi tuh ini Bu. selanjutnya Pak Altoman. Beliau adalah guru Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah guru PAI di SDN 1 Bentuk Keron. Iya, Pak Ustaz. Beliau berada di Tutugan Gunung Subang. Tahu Pak Didi Tutugan? Tahu tentukan Bang. itu moncong Saya sering itu. Tapi aslinya orang Gunung Keling. Bu Anissa Pantris, ya kan? Bu Ita, Bu Densi, Pak Dibing, Pak Cepi, Pak Sani. Oke. Yang itu kalau saya nggak apa ya. Habis itu apa? Siapa lagi? Pak Sigit. Iya. Udah tahu saya. Bu Santi. Ibu Meka. Saya perlendarnya Mbak. Boleh memperkenalkan diri Bu? Boleh, mangga, silakan. Iya, selamat datang Bu Esi dari Kabupaten Perikanan di kelas C. Mohon maaf ya kalau nanti agak-agak. Mohon dimaklum ini Pak.
berjalan 5 bulan nanti di bulan Desember mudah-mudahan kita semuanya mengucapkan banyak terima kasih, menjadi sukses semua, lulus semua, mendapatkan nilai yang maksimal memuaskan. Maka dari itu, karena ini pengikutan nilai itu 50% yang menentukan adalah PP dan fasilitator. Maka teman-teman bukan apa-apa, saya mohon ada kerjasamanya antara CGP dengan PP itu, ya. Selalu jalin komunikasi yang baik, jalin integrasi yang baik supaya kita nanti di akhirnya itu tidak ada yang saling merugikan satu sama lain. Karena teman-teman untuk kelulusan itu ada di tangan fasilitator dan ada di tangan PP, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita sudah menginjak ke loka 6, yaitu tentang calon guru penggerak di sini, ya. Tujuan loka 6 ini yaitu nanti CGP ini menghasilkan rencana kerja selama 1 tahun, ya, untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Dengan konsep kemarin kita di loka 5 itu BA, sekarang BAG, ya. BA itu apa? Buat pelajaran. A-nya pelajaran. B-nya diri. Semuanya sudah merencanakan semua? Sudah punya mimpi-mimpinya? Ada. Banyak sekali. Nomor 1, hadir tepat waktu. Udah hadir tepat waktu. Siap? Oke, kopi panas siap? Siap. Kita buka, oke. Fokus ya. Fokus ya. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Tahu lagu pramuka yang ini? Di sini kita berjumpa lagi. Di sini kita berjumpa lagi. Bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Apa? Oke, kita sama-sama dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillah, bismillah, ketemu lagi. Bismillah, bismillah, ketemu lagi. Salam, 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 salam. Hey. Yuk, jadi dulu. Bismillah, di sini kita ketemu lagi. Bismillah, di sini kita ketemu lagi. Paduan suara, Bu. Jadi sebelum saya stop, terus aja. Dan juga nyaman. Oke? Lupakan tadi pagi Bapak, saya lupa tadi tidak salam dengan istri saya tercinta. Ibu-ibu saya lupa tadi tidak salam dengan suami saya tercinta. Ayo ngaku tadi siapa yang tidak salam? Salam tidak? Tidak. Tuh, nanti lupa ya. Iya, begitu. Lulusan di Uminanya. Kamu sampai dulu tadi? Dari rumah jam 5:30. Oh, salah. Saya juga 5:30 dari Allah. Mungkin Bapak Ibu masih sarapan, saya udah berangkat tuh ya. Masih tidur. Apa? Oke, baik Bapak dan Ibu. Salah satu kompetensi seorang guru penggerak caranya kita itu harus bisa merencanakan program. Ya, mungkin nanti Bapak dan Ibu ada yang bernasib menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin pembelajaran ya kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu mungkin saja pemimpin di
mengalurkan pasalnya yaitu B, A, dan D. Nah kali ini kita akan melanjutkan ke Y dan A. Jabarkan dan juga atur eksekusi. Berarti yang sekarang doing kita lakukan ya. Iya, doing kita lakukan. Baik, sekarang tugas Bapak dan Ibu adalah menggambarkan sebuah program yang menggambarkan siswanya mau seperti apa, kemudian juga lingkungan sekolahnya mau seperti apa, kemudian juga apa ya, karakternya mau seperti apa. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Kita siswa seminggu sekali. Dimana di sini ada panggung terbuka di sini ya. Ini panggung permanen yang sudah dibuat di sekolah ada untuk pusat sentral uji kreativitas siswanya. Nanti apa yang akan ditunjukkan di sini beragam bakat minat anak dari setiap kelasnya. Nanti sistemnya kan di rolling dari kelas atas dulu karena ada 24 tombol, maka dimulai dari kelas 6A, dilanjut 6A misalnya bernyanyi, 6B menari, 6C mau baca puisi boleh, 6D mau kerajinan boleh, lanjut ke seterusnya sampai ke fase yang paling bawah yaitu fase A yaitu kelas 1. Kemudian di sini ada apa? Di sini ada berjajar gambar kepala sekolah, guru, orang tua, kemudian ada student agency, siswa. Dimana sebelum program ini dibuat maka harus ada duduk bersama untuk melibatkan dan berdiskusi bagaimana program ini akan berjalan dan apakah program ini sudah benar-benar menyuarakan voice choice student dan ownership siswa di sekolah saya. Kemudian nanti di sini ada setelah tampil siswa-siswanya otomatis kan menonton. Program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah senam sehat. Setelah senam sehat sebelum profil pelajar P5, sebelum P5 dilaksanakan maka ada unjuk kreativitas siswa terlebih dahulu. Yang menonton semuanya kepala sekolah, kemudian orang tua, komite, guru dan perwakilan tim inti dari program ini juga menyaksikan. Nanti setelah program ini dilaksanakan, setiap kelas akan mendapatkan sertifikat penampilan bakat anak yang sudah ditampilkan. Jadi setiap anak setiap kali tampil sudah punya satu sertifikat. Lalu di sini ada icon apa saja? Ini icon medsos. Icon medsos ini untuk apa? Yaitu untuk jejaring sosial bagaimana pengenalan program yang ada di sekolah untuk sekaligus ajang promosi bahwa sekolah kita aktif untuk mengembangkan bakat minat siswa yang ada di sekolah. Kemudian input apa? Di sini ada input. Input apa yang akan didapat dari program ini? Yang pertama yaitu munculnya profil pelajar Pancasila di peserta didik. Mandirinya tampil, gotong royongnya, apabila mau tampilnya kelompok, misalnya kelas 1 biasanya jarang untuk berani tampil sendiri, maka dibentuk kolaborasi ada di situ. Kemudian pendisiplinan, berpikir kritisnya akan timbul karena semua dari anak untuk anak. Kemudian yang keduanya ada gambar piala. Piala ini untuk apa? Inputnya yaitu guru akan mendapatkan nanti bibit-bibit anak. Oh ternyata di kita sudah ada punya bibit yang nyanyinya bagus tuh ini. Jadi guru tidak perlu banyak menyaring karena sekolah 11 kan termasuk sekolah yang sangat besar untuk menyaring siswanya banyak waktu. Makanya program ini sekaligus untuk penyaringan bakat minat peserta didik untuk dilanjutkan nanti sebagai delegasi perlombaan di luar sekolah. Kemudian ada tagline-nya yang saya buat yaitu we are government but we are super team. Terima kasih Baik, bagus sekali ya visualisasi dari dan kita dari SD 17 ya. Beliau dengan programnya tadi aktivitas lari-lari. Saya unjuk kreativitas siswa seminggu sekali.
apa tadi? Deksi. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya tidak karena saya tidak paham dengan gambar. Program yang ingin saya kembangkan di sekolah adalah sapon kecap. Di mana sapon kecap itu ada yang bayarnya, ya boleh. Nanti sama ayam. Sama kecap itu adalah sangat mungkin belajar percakapan hidup. Artinya gini, SMA, memang saya di SMA. Ini dari lingkungan SMA, tapi kebetulan SMA saya ada di Asisian gitu. Dimana tingkat melanjutkan ke perguruan tingginya masih agak rendah dan itu tidak membuat kami akhirnya harus udah selesai gitu. Tapi kami punya program lain karena kebutuhan siswa kami itu adalah nanti ke dunia kerja dan dia itu SMA yang tidak ada bekal kurikulum, maka kita masukkan program ini sebagai bekal mereka untuk bisa nanti bersaing di dunia nyata. Nah kemudian program ini dilaksanakannya masuk ke kurikuler dan juga masuk ke ekstrakurikuler. Lebih tepatnya banyaknya adalah di ekstrakurikuler. Kalau di kurikuler, kebetulan saya di kurikulum, jadi saya minta diselipkannya ke kurikulum itu ada PKN atau kewirausahaan, kemudian ada seni budayanya juga. Dimana nanti kewirausahaan itu kalau di silabus itu kan pengolahan makanan dan sebagainya. Tapi karena kami punya modal guru yang memiliki keterampilan, ada yang keterampilannya elektro, ada yang keterampilannya merias, membuat hantaran dan sebagainya, maka kami bikin program sekolahnya itu, kurikulumnya itu, si kewirausahaannya yang sangat berkaitan dengan kemampuan guru tadi, tanpa harus meninggalkan silabus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita melakukan sedikit inovasi di sana, pergeseran. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi tujuannya untuk membekali siswa kita sehingga nanti ketika dia keluar dari sekolah kami tidak kuliah, tapi dia sudah punya satu keterampilan yang bisa dia pakai untuk bisa bertahan. Tetapi sebagian juga masih ada siswa kami yang mungkin punya impian untuk bisa masuk perguruan tinggi. Maka selain memberikan keterampilan-keterampilan tadi, kita buat kelompok belajar yang kadang anak SMA itu masih bingung harus masuk kemana, jurusan apa yang harus dipilih, dan itu tidak bisa dimaksimalkan di pembelajaran. Maka itu kami cari di ekstrakurikuler khusus untuk kelas 12. Nanti kelas 12 itu ada semacam seperti bimbingan bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah. Harapannya mereka bisa menembus perguruan-perguruan tinggi negeri dengan modal kalau di kota mereka bisa les yang harganya luar biasa. Bagi kami di sekolah kami punya modal guru-guru itulah yang nanti akan dilibatkan untuk memberikan pelajaran tambahan supaya siswa kami bisa menembus. Terima kasih semuanya. Bagus juga ya. Mohon maaf kalau tadi nama nggak? Kasih nama. Ini program yang saya buat untuk programnya dengan modis ya. Di mana modis ini memiliki kepanjangan dari mengolah dan modifikasi sampah. Di sini terlihat ada gambar motor. Ya, ada juga di sini ada organik ya, tong sampahnya, sampah. Di sini ada siswanya, ada websitenya, juga ada guru, komite dan orang tua yang terlibat. Guru bisa pakai cara portal. Dan ini adalah siswa berkelompok yang dibimbing oleh guru untuk pemanfaatan sampah. Salah satu contoh modelan dari bekas kopi, bungkus kopi bisa dijadikan ikan atau tas, ya. Juga dari bahan-bahan plastik yang memang masih bermanfaat bisa dibikin kerajinan, ya. Dan sekarang di sekolah kami sudah lagi melaksanakan yaitu program P5 kearifan lokal
lokal, anak-anak lagi membuat pakaian dari plastik untuk ya untuk nanti di acara fashion show untuk panen karya plastik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, iya, jangan lama komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena gambarnya terlalu Bagus. terlalu bagus. Nah ini saya akan melaksanakan atau membuat sebuah inovasi dengan program Berdasi Perjalanan Wisata melalui literasi ya, di mana saya membuat satu aplikasi buat siswa-siswi SD Negara Wacana yang di dalamnya membuat objek-objek wisata yang ada di Kuningan berikut gambar dan penjelasannya. Hal ini berangkat dari saya berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan siswa. Mereka itu merasa kebosanan. Program saya kebetulan saya di SMK ini identik dengan SMK teknik, yaitu belajar ringan, belajar keterampilan dan kerajinan. Kebetulan salah satu bahan yang kita gunakan itu baja ringan untuk konstruksi atap. Jadi sisa hasil bahan sisa itu kami manfaatkan lagi. Saya sudah koordinasi dengan manajemen sekolah, jadi daripada menjadi sampah dan dimanfaatkan lagi, saya buat contohnya misalkan hasil karyanya itu misalkan kemarin rak sepatu, kemudian panggang sate, miniatur jembatan, dan bisa dilihat di karya itu hasil karya anak gitu dari sisa-sisa praktek gitu. Jadi sekolah bersih, kemudian ada hasil karya, sehingga ini hasil karya menghasilkan uang. Bermanfaat dan menghasilkan uang. Berarti ada wirausahanya. Iya, wirausahanya. Kita lanjutkan Pak Sigit. Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah minta maaf gambar yang jelek, semua juga jelek ya Pak. Saya sendiri itu sama dengan dari Pak ini mungkin yang cuma beda namanya. Kalau saya itu cemastik Pak, cerdas mengolah sampah plastik, tapi untuk hasil dari itu sama sekali Pak ini ya, seperti dari kopi. Intinya cerdas mengelola sampah plastik ya. Di sini mungkin nanti siswa ya jadi bekerja sama seperti pendidik ya, itu jadi melakukan kolaborasi. Nanti ada kalau saya lebih ke nantinya lebih ke ada penjualan lah, jadi seperti itu ya. Mungkin itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asli. Silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya siap. Wajib ribet. Seperti orang Boleh dipotong boleh. Udah. Oke teman-teman semuanya, dari program apa yang saya akan sampaikan pada kali ini tentang terkait program Kompas, bukan Kompas. Kompas ini terinspirasi dari membuat satu bentuk komunitas kepada IPS yang memang dilatar belakangi karena turunnya minat belajar siswa terkait pelajaran tersebut. Kemudian untuk peningkatan hasil UNBK ataupun juga ini disengaja karena memang kita setiap tahunnya punya agenda tertentu terkait masalah 2SN, FLS 2N, O2N dan segala macamnya. Yang memang untuk IPA dan IPS untuk
Sehingga bagaimana cara membuat satu bentuk peminatan, kita bentuk yang namanya komunitas IPA dan IPS, yang mana akan melahirkan duta-duta dari tiap kelas untuk pembelajaran tersebut. Sengaja di sini saya gambarkan sekolahnya karena memang ingin menciptakan suasana yang memang terkait sumber belajar ya. Karena memang yang namanya sekolah itu kan bagian daripada manajemen aset, jadi bagian dari satu hal yang penting untuk pengelolaan dan proses manajemennya. Terkait juga mungkin modal fisik yang lain selain daripada di sekolah sendiri, labnya juga, kemudian alat praktek yang mendukung terkait masalah pembelajaran IPA dan IPS. Kemudian hal lainnya, kenapa di sini saya menggambar, saya nggak tahu nih mana yang siswa, mana yang kepala sekolah, yang penting di sini ada. Saya kadang-kadang sama lagi. Jadi di sini adalah bagian daripada komunitas itu sendiri yang memang yang menginisiasi program tersebut. Saya sendiri sebagai seorang TGP, kemudian dibantu guru-guru IPA dan IPS yang lain untuk pemrograman tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pemanfaatannya dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan tidak masuk juga ya di ekstra ekskul ya. Yang mana untuk IPA dan IPS kami selenggarakan selama 2 kali dalam 1 minggu di program tersebut. Kemudian hal-hal lainnya terkait modal sosial, di sini mungkin kepala sekolah juga bekerja sama dengan pihak lain dari puskesmas untuk mendukung ataupun dinas kesehatan untuk alat-alat lab yang memang diperlukan sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisno dengan program tempatnya. Komunitas IPA dan IPS ya bisa juga digunakan untuk mempersiapkan anak mengikuti lomba-lomba ya. Dan ada olimpiade sendiri juga IPS. Silakan selanjutnya ini Yulia. Ditempel Pak Trisno. Liz.
diharapkan dalam khususnya di sini dalam pembelajaran IPAS itu adalah merupakan gabungan dari pembelajaran fisika, kimia dan juga sosial yang arahannya itu adalah kepada usaha di dalam siswa-siswa yang berada di sekolah. Dan di sini diharapkan dengan pembelajaran siswa aktif ini diharapkan siswa ini dapat memiliki suatu kreativitas. Kebetulan untuk IPAS ini kreativitasnya itu adalah membuat produk-produk dari hasil produktif. Di sini yang sudah berjalan itu adalah TKJ yang dijadikan jam, kemudian figura, kemudian bunga ya, dan kemudian untuk listriknya itu mereka sudah bisa berkreativitas dengan membuat wire game, permainan listrik gitu yang bisa berbunyi itu juga antar ya. Jadi diharapkan sini tentunya proyek-proyek yang muncul di dalam pembelajaran ini sesuai dengan apa yang mereka cari sendiri dengan tema yang ditentukan. Jadi suara pilihan dan juga kepemilikannya dimunculkan. Kami saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan pihak kurikulum agar melakukan kembali kelompok dari dulu sehingga produk yang dihasilkan itu dapat memiliki nilai jual. Jadi kami berkolaborasi dengan guru-guru produktif agar barang yang dihasilkannya itu bisa nanti menjadi satu sasaran membuat anak siswa-siswa kita yang tidak mengandalkan untuk bekerja di industri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan programnya pasti. Oke, selanjutnya Bu Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kimia di SMA Negeri 1 Cirebon. Kebetulan program yang ingin saya kembangkan itu namanya sintesis. Sintesis merupakan singkatan dari Sains Terpadu Siswa Necis. Necis itu Negeri Ciliwung, SMA Negeri 1 Ciliwung. Jadi tujuannya ini untuk melatih keterampilan dan mengembangkan kemampuan sains. Terus kemudian karena sains di kelas itu kan biasanya berupa teori ya, karena waktu juga gitu ya terbatas. Jadi ini untuk kegiatannya ekstrakurikuler untuk siswa-siswa yang berminat untuk belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi di sini untuk menerapkan konsep sains kayak gitu. Diharapkan dengan adanya sintesis ini dapat mengembangkan keterampilan bernalar kritis. Jadi kita jika anak sudah memiliki keterampilan bernalar kritis, jadi nanti ada keterampilan observasinya juga bagus gitu ya. Kemudian di sini juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi, kemudian berpikir terbuka, kreatif, kemudian juga menumbuhkan penyelesaian masalah gitu ya, keterampilan menyelesaikan masalah. Di sini ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu karya ilmiah, menghasilkan karya ilmiah, karya-karya sains. Yang kedua itu untuk menyiapkan kompetisi untuk OSN sains ya. Ada bimbingan intensif khusus dan alhamdulillah siswa kami ada yang sudah menjadi finalis di tingkat nasional gitu. Jadi ini diharapkan bisa lebih lanjut lagi gitu ya. Kemudian untuk karya ilmiahnya ini untuk eksperimen sederhana sains seperti tulisan rahasia, kemudian misalkan membuat sabun bom gitu, tapi ya sabun ada lilin itu nanti dimunculkan di bom sederhana tapi hari dijadwalkan di sekolah setelah literasi itu ada penampilan dari siswa-siswanya untuk ini seperti itu. Kemudian kemitraan juga alhamdulillah untuk karya ilmiah kami bermitra dengan UI untuk membimbing pembuatan proposal penelitian. Kemudian juga untuk penelitiannya IPB dan Unjani juga sudah membuka juga, jadi kita bermitra juga seperti itu. Demikian saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka itu adalah salah satu pembimbing yang bisa mengantarkan beberapa siswanya sampai ke tingkat nasional. Lebih apalagi sekarang sudah jadi penggerak. Oke, sekarang dari kelompok kopi panas mau siapa dulu? Ayah, pada teman, Patris dulu. Oke, pada dulu. Waalaikumsalam.
Kayak bising abis tadi direkam. Ya mohon maaf teman-teman baru bangun dari sakit, dan masih sakit sampai hari saat ini. Jadi mohon maaf kalau bicaranya kurang tegas. Ya, program saya adalah barbecue. Barbecue itu adalah bersih bersama kelasku. Ya. Sampah di sekolah kita merupakan suatu permasalahan yang sulit kita kendalikan. Nah, makanya saya mempunyai program untuk membuat lomba kebersihan antar kelas yang dilakukan setiap hari Senin setelah upacara. Kemudian apa yang dikasihkan pada kelas yang juara adalah sebuah trofi bergilir yang nanti akan bergilir secara terus menerus setiap minggunya. Untuk yang juara, kemudian yang terkotor kita kasih bendera hitam. Dan alhamdulillah itu menjadi semangat mereka para siswa untuk membuat kelasnya menjadi lebih bagus, ditata, dicat, kemudian dihias dan lain sebagainya dengan inisiatif wali kelas dan juga guru-guru yang lain. Itu barangkali barbecue dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersih bersama kelasku. Kelasku ya? Iya. Oke, selanjutnya Bu Anissa silakan. Jelas. Kereta sifat terbatas di mana nanti murid ini akan mengembangkan bakat dan memberikan ruang pada murid dari potensi yang ada pada murid, entah itu menyukai misalnya menggambar, terus menari dan juga banyak lagi yang ada di murid. Nah, melalui berbagai aktivitas kreasi tanpa batas ini nantinya guru akan menjadi fasilitator dan pendamping kepada murid, dan kepala sekolah juga akan memberikan dukungan penuh terhadap program yang saya buat. Mudah-mudahan kedepannya nanti lingkungan sekolah saya menjadikan sekolah saya ini ramah bakat terhadap siswanya, dan juga minat dan kreativitas tanpa batas. Mungkin itu saja program yang akan saya Tadi ke program wanita itu kereta ya, hampir sama dengan programnya wanita ya, kita sekali. Kalau ini setiap 1 bulan sekali, kalau kita setiap hari Sabtu ya. Oke. Semoga vision ke depannya sekolahnya mau lebih mengembangkan kreativitas anak. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Bu Nunung, silakan. Wah, ada ketawa juga. Generasi dan literasi di sini. Kenapa saya memilih ini? Karena hampir ya kebanyakan siswa di sekolah saya itu bisa membaca tetapi tidak paham dengan apa yang mereka baca. Nah, mudah-mudahan dengan program nutrisi ini mereka kali ini bisa menjadikan budaya positif di sekolah, kemudian bisa meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya literasi dan nutrasi. Kemudian di sini juga guru berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua juga, tetapi di sini tidak digambarkan. Ya, kemudian anak-anak atau siswa bebas untuk memilih buku mana saja yang akan mereka baca sesuai dengan keinginan mereka. Nanti hasilnya bisa berupa lisan dan tulisan ketika lisan akan direkam kemudian di-upload di medsos sekolah, kemudian ketika berbentuk tulisan bisa ditempel di mading kelas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Programnya nutrisi
supaya ada atau keberlanjutan dengan adanya program membaca ini ya, di mana pada program kali ini ya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, jadi bergandengan tangan ya dengan kepala sekolah tentunya supaya memberikan kebijakan di dalam terus tak lupa juga berkolaborasi dengan ibu dan juga orang tua ya. Terus lingkungan ini tentunya menjadi aset yang di dalam program saya karena dengan lingkungan yang nyaman ya kita atau semua siswa dan stakeholder yang ada di sekolah kami bisa membaca dimanapun berada ya. Terus program yang saya lakukan ya minggu pertama itu melakukan membaca ya setiap stakeholder semua minggu pertama dan kedua membaca. Untuk minggu ketiga dikhususkan ini setiap hari Sabtu ya untuk mereview dari hasil bacaan dari minggu pertama dan kedua. Nah di dalam bentuk reviewnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada respon, di sana banyak yang harus diisi ya dari isi bacaan tersebut. Di dalam respon itu ada 5W1H. Terus yang kedua ada AI, ya alasan kenapa membaca buku itu, intinya apa dan hikmahnya apa dalam membaca buku itu. Terus yang ketiga dalam bentuk chat ya, sama itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan hikmahnya apa dalam membaca buku itu. Yang selanjutnya nanti di minggu keempat kami melaksanakan predator yaitu membaca 45 menit bersama-sama di lapangan. Semua stakeholder membaca bersama-sama no predator. Terus setelah kami mencoba ya selama kemarin bulan Oktober November ya 2 bulan, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Jadi minat baca siswa sekarang sudah tidak harus disuruh lagi. Jadi setiap pagi siswa sudah memegang buku dan mungkin insya Allah ya bisa meningkatkan kreativitas siswa, keaktifan siswa dan juga kemajuan sekolah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari program GRS tersebut. Selanjutnya Pak Rumi Sri Gunawan, silakan Bapak. Pak Rumi Sri Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Oke baik, nanti waktunya tidak tidak lama 1 menit saja. Oke baik, saya hampir sama kita tadi untuk literasi dan rangkuman. Semua ini hampir literasi, tapi kalau saya ada Bella, tetapi lebih konsen ke puisinya. Bella itu baca seperti pelajar aksara, tetapi lebih ke saya akan mengkhususkan kepada model saya tentang kreatif, artinya membuat dari literasi itu membuat program, dari literasi itu harus ada program. Contoh membaca harus ada produknya apa yang salah satunya saya akan langsung saja ke puisi karena banyak sebetulnya salah satunya puisi. Puisi itu nanti bisa berbentuk video dan apa aja mungkin ada program. Jadi saya tidak mau siswa saya apalagi misalnya gede yang ini alhamdulillah nih kalau ibu-ibu atau lain-lain itu kan sekolah kalau saya waduh luar biasa untuk ini nggak mau baca bisa, makanya saya balikan baca dulu harus dari baca dulu agar apa agar siswa itu dia punya kepercayaan diri bahwa saya juga bisa, makanya produknya itu bisa jadi fungsi tapi harus dibacakan dan video dan itu saja. Mudah-mudahan penasaran, mudah-mudahan tidak mengganggu biar nanti kita akan kolaborasi dengan baik. Saya penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bella? Jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya. Siapa Bella?
Curiga mantan, Baik, terima kasih Pak Misi Kurniawan. Saya telah melihat sendiri ya program beliau di SMP Satap Situde. Kalau melihat tradisi di sana itu masih konvensional Bapak dan Ibu. Yang saya tahu ya, dulu itu di sana itu masih melarang kemudian juga tingkat melanjutkan sekolahnya itu rendah. Jadi alhamdulillah dengan adanya Satap Situde dan juga kolaborasi guru di sana, Pak Mis, yang saya sangat salut sekali ya. Program-program beliau sehingga anak-anaknya semangat untuk belajar walaupun masih pada pesantren masing-masing. Tapi semangatnya saya sangat luar biasa dan itu sangat mengharukan bagi saya. Saya dapat menonton seperti itu. Keren nih. Kita lanjutkan dengan Pak Cateman. Silakan untuk presentasi visualisasi program beliau. Kan biasa selalu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya ingin apa yang saya tempelkan melihat semua. Karena ini adalah sebuah kertas yang isinya adalah isi hati saya. Tepi atas, tepi bawah, kiri dan kanan itu adalah isi hati. Ada yang tahu? Nah, kalau sudah tahu ya sudah. Mungkin ini keseluruhan adalah suatu hal yang saya gantungkan, saya kaitkan di paling atas. Saya kira ini paling atas. Dan di bawah, ya, di bawah. Ini adalah sebuah program yang bukan saya rencanakan sebetulnya, tapi semuanya rencanakan. Karena bukan saya saja. Di sini ada gambar kepala sekolah. Sebenarnya laki-laki, tapi kenapa goresannya kayak perempuan, itulah tangan dengan kaki yang tidak sinkron. Ya, makanya tadi saya bilang antara hati dengan tangan tidak sinkron. Nah, itu tidak sinkron. Kenapa demikian? Itulah yang harus kita pikirkan. Apa yang kita ucapkan belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Kedua, ini gambar sekolah sebetulnya. Kenapa kecil? Karena ini durasinya 1:10.000. Ya, kalau di sana itu lebih dari ini. Dan ini juga ada media pembelajaran. Dan di sini ada kebijakan. Apa maksudnya? Dari program yang ada di sini, kepala sekolah harus memberikan kapasitas sekolah, media belajar, dan tentunya kebijakan yang harus dimiliki atau yang harus diberikan oleh kepala sekolah. Berangkat di sini ada teman-teman, ya, teman-teman. Ini paling jauh sebetulnya ini orang tua, ya. Kenapa tidak dibilang tua? Karena dia tidak mau disebut tua. Kenapa apa? Karena semangatnya terus untuk selalu mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Ya, di mana? Di bawah atap rumah. Ya, jadi orang tua itu mendukung. Karena kadang gini, anak dikasih PR, pegawai anak orang itu diajar di sekolah. Jadi mau dikasih PR, ayah gitu orang tua. Berarti dukungannya kurang. Nah, di sini saya menginginkan orang tua memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Jadi si anak teh ketika main, orang tua bilang jangan main. Kalau ada PR apalagi kerjakan. Itu salah satu. Lalu dari kedua unsur itu menjadi sebuah titik fokus. Ada anak yang saling berdampingan, ya. Sedang apa? Dia menanamkan kegotong royongan. Ya, ini gotong royong untuk apa? Untuk menjadikan sebuah suasana yang riang gembira. Kenapa riang gembira? Karena sejatinya jika sudah senang, apapun yang akan diberikan dia akan senang. Seperti hari ini, walaupun saya tampil seperti ini, tapi saya yakin Bapak senang. Kenapa? Karena Bapak ini riang. Ya, saya kira kesenangan hati tidak ada di mulut, tapi ada di hati. Nah, itu ya. Lalu di sini ada yang nanya, kok ada 1, 2 sampai 6? Saya sebetulnya ada di SD. SD itu kelasnya ada. Ya, ini bukan hanya 1, 2, 3, 4, 6, tapi dia saling bergantungan. Dari awal sampai akhir ada jenjang yang terus maju dan terus maju dan terus maju. Dengan siapa? Dari kepala sekolah, ada orang tuanya, ada siswanya, dan di sini satu
ada wali kelas 1, 2, 3, 6 bersatu ingin meraih sebuah kesuksesan. Dengan apa? Dengan seutas kertas ini. Panjang sebetulnya ini kalau nggak kebaca suka. Ya, itu programnya adalah Proliga. Apa itu Proliga? Itu tinggal dibaca. Program kebaca akan saya bacain. Program optimalisasi literasi, inovasi dan gaya belajar siswa. Kenapa ngambil itu? Karena sejatinya dari kemarin itu ada program pojok baca dan saya usahakan itu lebih dioptimalkan. Karena kadang-kadang anak itu masuk ke pojok baca kalau sama ibu gurunya baca dulu baru. Kalau tidak, dia malah kalau ke kantin itu otomatis kalau di sana nggak ada pesuruh juga ke kantin otomatis. Dengan program ini ke pojok baca pun kenapa nggak ke liga? Nggak ke liga. Kenapa nggak ke liga? Karena gini Pak. Kenapa demikian? Karena saya teringat si anak-anak itu hobinya main bola Pak. Dengan proliganya juga, udah yuk. Nah itu maksudnya. Itu barangkali mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gentleman ya, bagus sekali programnya, menginspirasi kita semua ya. Dari semua Bapak dan Ibu CGP dengan program-program masing-masing yang bagus-bagus, saya sendiri dapat melakukan studi tiru. Ya, mudah-mudahan program Bapak dan Ibu ini berjalan dengan baik dan dapat menggunakan seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik itu di sekolah Bapak dan Ibu, dan juga dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain. Mungkin itu tadi visualisasi tentang program Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ami. Silakan Ami, saya silakan. Iya, keren semuanya. Kita kasih tepuk tangan. Siapa kita CGP hebat, siapa kita guru inovatif dan kreatif. Siapa kita CGP hebat, siapa kita guru inovatif dan kreatif. Lebih semangat lagi, lebih dikeluarkan lagi ya. Siapa kita? Siapa kita? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah dikenalkan semua. Sekarang kita akan bercerita ke tahapan berikutnya, yaitu rencana program ya. Menyusun rencana program sekolah, ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyusun rencana program sekolah di sini ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ani dan Bu Neni juga, kita ada beberapa tahapan. Terima kasih atas waktunya bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Sartoman dari SDN Satu Ekokera. Yang pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan dari poster yang sudah tertera di papan poster yang sangat kokoh ini. Terima kasih atas kesediaan menjadi papan poster. Dan program yang tertera seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa saya punya program yaitu adalah Proliga, program optimalisasi literasi, inovasi dan gaya belajar anak. Kenapa program ini saya lakukan atau melanjutkan program dari pojok baca? Kenapa menjadi sebuah program Proliga? Karena terus terang saja pojok baca itu bisa dikatakan mati, bisa dikatakan hidup. Ya, dalam artian mati enggak, hidup juga enggak. Karena pojoknya ada, yang bacanya jarang. Itu salah satunya. Maka saya berinovasi ingin menjadikan optimalisasi. Sebentar, yang open baliknya di sini ya, sayang. Salah. Oh, ini review. Ini review. Yang ini open balik ya. Oke, ya. Dan sambil
sambil menunggu kelembagaan. Ya. Nanti akan ada di sana. Ini sepintas ya, kenapa hal ini diciptakan? Ini dilatar belakangi dari bahwa setiap anak ini sebetulnya memiliki potensi yang unik. Nah, memiliki potensi yang unik, ternyata setelahnya kita telusuri, anak itu mempunyai sebuah kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dan sangat unik. Dari situlah berangkat kita melakukan sebuah perbincangan dengan kepala sekolah, dan juga setelah itu dilanjutkan sama dewan guru untuk menciptakan sebuah program yang dinamakan Proliga ini. Ya. Dari sinilah, dari latar belakang ini juga ya, bahwa Proliga ini hadir untuk membentuk anak agar mengenali dan memaksimalkan potensi belajar. Karena terus terang saja kalau belajar itu di mana-mana di setiap sekolah juga ada. Tapi kadang-kadang optimalisasinya yang berbeda. Bukan tidak ada, namun yang berbeda. Mungkin didasari atau tantangannya mungkin berbeda-beda dari tempatnya, dari situasi gurunya dan lain sebagainya. Misalkan di kotak 1 rukun Islam yang ke-1, dikasih anak melemparkan darunya tepat ke sana, si anak ditanya, tulis begini dan sehingga salah satunya nih. Kalau sekarang itu ada bilang bahwa di zaman now, ya di zaman sudah digital, kadang-kadang ada yang nyeleneh seperti ini ke saya, jadi aman dari tema. Itu yang saya dengar. Tapi saya itu selalu dan saya menyodorkan direncanakan ingin membuat Proliga. Dan itu kepala sekolah meminta agar ini dibicarakan dengan seluruhnya. Dan karena kadang-kadang anak itu dianggap udah yang penting anak nurut. Kalau di SD biasanya seperti itu. Namun dengan hadir dengan program ini, anak ikut sertakan bagaimana anak-anaknya. Ya. Tapi bukan berarti ketika anak memilih kita langsung deal saja, karena pilihan anak kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga di sini ada ya, prinsip utamanya adalah di sini ada voice, ada choice dan juga ownership-nya juga ikut terlibat. Itu dari program Proliga. Dan selanjutnya di balik layar di sini ya, sebetulnya ini ada tulisan karena tulisannya masih ada di sana. Nggak kebuka. Ya, berkebuka. Jadi dari program ini salah satu. Oke, dari program kami di sini ya, terkait namanya itu berlian Pak. Yang dikedepankan berlian dan juga mungkin salah satu dari rekan kami bersama literasi anak negeri. Untuk reviewnya pakai ini ya. Untuk perlian ini memang tujuan program ini tadinya lebih meningkatkan kepada aspek gemar membaca, untuk meningkatkan minat baca, kemudian diharapkan para siswa itu mempunyai daya nalar kritis sesuai dengan kelima. Ada beberapa dimensi pokok ya yang memang dikedepankan karena memang harus terintegrasi kelima juga ya. Kemudian selain daripada itu juga ini bisa menempatkan murid sedemikian rupa sehingga murid bisa aktif, kritis dan juga inovatif. Ini harapan untuk program kami. Kemudian ada latar belakang program ini memang lebih kepada rendahnya minat baca. Tadi siapa kirim mikro kan? Oh, saya kirim mikro kan? Ya, ada di program ini peserta didik yang dilibatkan tidak secara keseluruhan, kita lebih menekankan kepada siswa kelas 7 ya. Kenapa? Karena memang itu ya, sehingga mereka diharapkan ketika meningkat di kelas 8 atau kelas 9 literasinya semakin meningkat ya, semakin menggeliat. Makanya dengan program hampir mirip semua dengan GLS-nya juga ya Pak, gerakan literasi sekolah juga tiap sekolah itu digembor-gemborkan. Kemudian hal lainnya terkait perencanaan program di sini kami karena memang harus ada dimasukkan antara choice dan ownership. Oleh karena itu kami pun mendiskusikan hal tersebut dengan beberapa rekan termasuk untuk kepala sekolah, pemangku kebijakan juga berkoordinasi untuk mensukseskan program daripada perlian itu sendiri. Kalaupun berbicara menyangkut masalah tantangan dan solusi, di sini memang kalau tantangannya kalau untuk literasi mungkin sama ya. Jadi pada prinsipnya siswa masih belum paham tentang
kebanyakan kalau misalkan kita memperkenalkan terkait pohon literasi juga, bagaimana si pohon tersebut tumbuh, bagaimana dengan bisa diisi dengan kata-kata, puisi, kata mutiara ataupun yang lainnya, sehingga mereka bisa untuk berkreasi, berinovasi juga terkait ide-ide gagasan yang mereka miliki, gitu kan. Sehingga dengan mereka melaksanakan hal tersebut, ya otomatis rasa memilikinya, ownership-nya juga cukup tinggi, gitu kan. Rasa kepemilikannya. Kemudian solusi terbaik di sini terkait apa yang kami lakukan. Di sini siswa secara aktif berdiskusi dan mereka menempelkan materi lewat seperti ada kita dengan stick, gitu, ya. Kemudian hal lainnya juga mungkin ditambahkan dengan pegelaran-pegelaran terkait kalau di sekolah kami di SMP 1 Kaliman di setiap Sabtu itu ada kegiatan literasi tertentu yang memang pertama misalkan minggu pertama itu bahasa Indonesia, ya, minggu kedua bahasa Sunda, bahasa Inggris, gitu kan. Kemudian disusul untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kami pun di sini dalam gerakan berlian bersama literasi anak negeri, insya Allah kami akan memanfaatkan semua modal dalam pemanfaatan aset, baik modal fisik, modal sosial, kemudian modal politik juga kami kembangkan terkait bagaimana untuk kebijakan-kebijakan hal lainnya, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Sementara untuk program berlian itu dulu, ya, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bapak Ibu semuanya, melanjutkan tadi program yang tadi sudah saya jelaskan mungkin ya. Programnya yaitu tentang Sautas Tali Sentra Uji Kreativitas Siswa Seminggu Sekali. Di mana kenapa mengambil program ini? Karena datang dari berbagai banyaknya siswa, ada 636 siswa di sekolah yang sama seperti SMA mungkin ya di SD-nya. Kemudian hadir setiap anak itu ingin tampil, rasa saya maka diadakan program ini untuk membuat wadah bakat minat anak. Kemudian mengambil dari filosofinya seperti kita ketahui bahwa anak itu terlahir sudah mempunyai bakat minatnya masing-masing. Tinggal kita kembangkan dan kita berikan wadah untuk mereka memaksimalkan potensinya. Maka terlahirlah program Sautas Tali. Dapatnya ya. Kemudian untuk pesertanya, ini pesertanya yaitu menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti saya jelaskan tadi. Kemudian untuk jadwal penampilannya juga diurus oleh siswa, nanti kelas mana dulu yang tampil dan siapa yang akan mendelegasinya. Kemudian akan terlahir kerjasama, si wali kelas akan mendampingi siswa untuk melatih, kemudian memilih siapa yang akan menjadi delegasi kelasnya. Kemudian dampak positif apa yang ada dihadirkan dari program ini, karena kita ketahui sebuah program itu bukan merupakan sebuah angan-angan, tapi harus memiliki programnya yang matang. Apa dampak yang ingin kita capai terhadap program yang ada di sekolah ini? Yang pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kompetensi dalam diri, menumbuhkan kreativitas, gotong royong, menumbuhkan kolaborasi antar warga sekolah, menumbuhkan rasa saling menghargai antar perbedaan. Karena setiap orang itu berbeda-beda bakat minatnya, maka kita harus saling menghargai. Si yang pintar nyanyi tidak selalu bakat terbaik, yang pintar menari tidak selalu bakat terbaik. Maka kita hargai perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan dari sebuah sekolah, yaitu Beauty University. Perbedaan merupakan sesuatu yang indah. Kemudian visi dari program ini yaitu terwujudnya siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila tentunya, dan terciptanya wadah tunjuk bakat minat siswa kelas 1 sampai kelas 6 di satuan pendidikan. Program ini akan terus berlangsung insya Allah dari anak kelas 1 sampai nanti kelas 2, kelas 3, maka kalau maksimal 1
di sekolah SMP 12. Kemudian masuk ke terakhir yaitu ringkasan program. Program seutas kali ini dilakukan seminggu sekali di hari Sabtu setelah senam ceria. Jadi anak-anak tidak langsung masuk ke kelas untuk kegiatan P5, tapi duduk sejenak menenangkan dirinya untuk melihat unjuk kreativitas siswa, kemudian didokumentasikan dan di-share oleh bagian sekolah di bagian Kemudian program ini dilakukan secara terbuka di lapangan sekolah dengan disaksikan oleh seluruh warga sekolah, dinilai oleh tim penilai khusus dan didokumentasikan seperti saya sampaikan tadi. Kemudian dokumentasi program sekolah akan diunggah di media sosial sekolah yang resmi yaitu di Facebook, di Instagram maupun di YouTube sekolah sebagai sarana unjuk bakat dan media promosi sekolah. Kemudian evaluasinya akan dilakukan setiap selesai satu putaran program seputar kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu. Silakan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang paling kecil di sekolah, ada ruang yang paling kecil di sekolah, yaitu apa? Kelas. Ya, minimal kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang baik tentunya ya. Kemudian yang kedua dari Pak Sigit, mengembangkan diri dan orang lain ya, sesuai dengan slogan guru penggerak ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ini harus kita implementasikan ketika kita sudah kembali belajar yang sehat dan menyenangkan. Oke. Yang kedua, mengembangkan diri. Dari mengembangkan diri harus mengembangkan diri lebih baik dibanding persaudaraan dan kemampuan diri. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah. Harus di sekolah dengan membawa embel-embel guru penggerak. Saat sekarang guru penggerak sedang ini ya, banyak ya kepada DPD, sosial media banyak banget ya. Kita berpikirnya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Kita punya kelebihan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kepala Dinas dibandingkan dengan guru-guru yang lainnya. Tentu adalah kelebihan-kelebihan yang positif. Sehingga di sini Pak Sigit mengatakan mengembangkan diri dan orang lain serta memimpin manajemen sekolah harus aktif ya. Tim manajerial kita harus aktif ya. Terima kasih Pak Sigit untuk penyampaian tentang lembaga identifikasi kekuatan diri ya. Kita kasih terus semuanya teman-teman. Berikutnya silakan dari kelompoknya Bu Neni. Silakan. Kekuatan diri yang pertama, apa potensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda. Yang menjadi kompetensi kekuatan diri saya untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah saya adalah kompetensi dalam kepemimpinan pengembangan sekolah, karena dalam hal tersebut saya merasa memiliki inovasi yang kuat dalam melaksanakan tupoksi. Yang kedua, apa potensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Saya sadar bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam diri saya agar dapat lebih mendukung program pengembangan sekolah. Di antaranya perlu meningkatkan kemampuan, yang kedua pentingnya meningkatkan kemampuan, dan yang ketiga kemampuan adalah advokasi dan kebijakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ini tadi dari programnya Pak Diding ya, identifikasi kekuatan diri. Nah, berarti Pak Diding sini mempunyai rencana program sekolahnya